ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فرحمة عزكم الله. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dari jalurnya Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam bukunya Hilyatul Awliya juga meriwayatkan, disebutkan ada sejumlah orang yang datang kepada salah seorang tabi'i yang bernama Talq ibnu Habib rahimahullah, datang kepada beliau mengeluhkan tentang fitnah Ibnu Ash'ad, fitnah pemberontakan Ibnu Ash'ad. Bagaimana solusinya? Ketika itu Talq ibnu Habib rahimahullah ta'ala menyatakan Alqi'uha bittaqwa, padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Disebutkan dalam lafaz yang lain, idfa'uha bittaqwa, redamlah fitnah itu dengan takwa. Maka mereka bertanya, "Wa taqwa?" Apa yang dimaukan dengan takwa di sini? Maka Talq ibnu Habib rahimahullah menjelaskan, "An ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah makhafata iqabillah ala nurin min Allah." Beliau menyebutkan takwa dengan menjelaskan 6 poin padanya yang diglobalkan menjadi 2 prinsip. Yang pertama ialah anta'mala bi ta'atillah, engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah pada tiap-tiap kasus,
pada tiap-tiap fitnah. Engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, ala nurin minallah. Amalan kamu tadi, ketaatan kamu tadi kepada Allah harus di atas cahaya ilmu dari Allah. Amalan yang dibangun di atas dasar ilmu. Yang ketiga, tarju thawab Allah. Engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu bagian. Dan yang keempat ialah wa antatruka maksiat Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, pelanggaran terhadap perintah Allah dalam semua hal tadi. Yang kedua, makhafata iqabillah. Kamu meninggalkan kemaksiatan tadi karena takut hukuman Allah. Dan yang keenam, ala nurin minallah. Engkau meninggalkan kemaksiatan tadi pun harus di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bitina azakumullah, jawaban tabi'i yang mulia ini Talib Ibnu Habib rahimahullah itu merupakan jawabun jami'. Pertanyaan yang diajukan kepada beliau ialah solusi untuk menyelesaikan meredam fitnah pemberontakan Ibnul Ash'ad pada masa itu. Pemberontakan yang sangat dahsyat, melibatkan hampir seluruh kaum muslimin, bahkan melibatkan para tokoh-tokoh ulama besar tabi'in pada masa itu. Ditanya solusi, bagaimana cara menghentikan fitnah semacam ini? Apa solusinya? Beliau mengatakan atfi'uha bittaqwa. Padamkan itu semua dengan takwa. Idfa'uha bittaqwa. Redam itu semua dengan takwa. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk dia jalan keluar, solusi yang terbaik dan yang tercepat. Makhraja disebutkan dalam bentuk isim nakirah. Makhrajan tanwinya isim nakirah jatuh setelah konteks persyaratan, mengandung makna umum. Apapun problematika Anda, apapun masalahnya, Allah akan berikan untuk kalian jalan keluar yang terbaik, yang tercepat. Dan takwa itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Ini berlaku dalam semua hal. Engkau punya problem terkait dengan diri kamu. Diri kamu sendiri punya banyak masalah, punya banyak problem. Maka jadikanlah diri kamu itu bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintah-perintah Allah terkait dengan dirimu. Dan jangan sampai engkau melanggar perintah-perintah Allah. Jangan sampai engkau terjatuh pada kemaksiatan kepada Allah terkait dengan dirimu. Kalau itu yang kamu lakukan, semua problem pribadimu akan selesai. Kamu punya problem terkait dengan keluargamu, terkait dengan anak istri kamu. Redam dengan takwa, laksanakan perintah Allah terkait dengan anak istrimu. Dan jangan sampai kamu melanggar larangan-larangan Allah terkait dengan anak istrimu. Selesai semua problem rumah tangga. Begitu pula barakallahu fikum terkait dengan urusan keumatan. Bagaimanapun juga sesuatu yang tidak bisa dielakkan dan mungkin dipungkiri, yang namanya problematika umat itu beragam.
khususnya problematika kaum muslimin beragam. Bahkan problematika di kalangan orang yang menisbahkan diri kepada sunnah, yang menyatakan dirinya ahlu sunnah, ya beragam. Kita ini hidup di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhatan, penuh dengan yang namanya fitnah di mana-mana. Fitnah dalam perkara akidah, fitnah dalam perkara ibadah, fitnah dalam perkara akhlak, dalam perkara muamalah, fitnah dalam urusan syahwat, macam-macam. Bagaimana mauqif sikap seorang muslim dalam menghadapi kondisi yang semacam ini? Mauqif dia ialah takwa Allah. Dia harus bertakwa kepada Allah pada masing-masing poin tadi. Ada fitnah yang tersebar berkaitan dengan perkara prinsip, perkara akidah. Mauqif kamu takwa Allah pada masalah tadi. Laksanakan perintah-perintah Allah pada kasus itu, dan tinggalkan kemaksiatan kepada Allah pada kasus itu. Dikarenakan masalahnya adalah masalah prinsip, fitnah dalam perkara akidah. Takwa Allah dalam bab ini ialah kita harus senantiasa di atas jalur al-haq. Ittiba'ul haq, harus mengikuti kebenaran, harus ta'zimul haq, mengagungkan, memuliakan kebenaran, taqdimul haq, mendahulukan kebenaran. Itu takwa Allah dalam perkara ini, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang kita pegangi. Yang sesuai dengan Al-Haq, itu yang kita pegangi, yang kita ikuti, yang kita hormati, yang kita muliakan. Takwa Allah pada kasus semacam itu. Dan tinggalkan kemaksiatan kepada Allah dalam kasus itu. Jangan sampai kau terjatuh pada sikap ta'assub, fanatisme, baik fanatik kepada seseorang atau fanatik kepada sebuah kelompok atau semisalnya. Jangan terjatuh pada sikap taklid, membebek buta, tidak mau mendengarkan nasihat siapapun. Jangan sampai pula engkau justru menjadi pembela penyimpangan akidah tadi. Tinggalkan kemaksiatan kepada Allah dalam perkara-perkara tadi. Tinggalkan ta'assub, tinggalkan taklid, tinggalkan pembelaan kepada penyimpangan yang ada. Itu namanya takwa Allah pada kasus tadi. Dan demikian seterusnya, barakallahu fikum, dalam semua hal kita harus bertakwa kepada Allah, khususnya terkait dengan bab fitnah, dalam bab syahwat, bab syubhat. Kita harus redam itu semuanya dengan takwa Allah, melaksanakan perintah Allah di atas ilmu dalam rangka mengharapkan pahala Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas ilmu pula dalam rangka untuk kita menguasai dan khawatir bertakut dari hukuman Allah. Ini qaidatul muqaridah, kaidah baku, kaidah yang sangat agung di dalam menjalani kehidupan beragama. Dalam semua hal kita harus bertakwa kepada Allah pada bab taat. Caranya yang apa? Bagaimana caranya kita bisa tahu di atas ketakwaan pada poin-poin tadi? Jawabannya disebutkan tadi oleh Talibul Habib rahimahullah, ala nurin minallah, harus di atas cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ia harus belajar, ia harus mengkaji agama Allah, mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, mengkaji keterangan para ulama pada tempatnya masing-masing, supaya kamu bisa bertakwa kepada Allah pada perkara tadi. Barakallahu fikum. Kemudian saya contohkan. Contoh misalkan dalam perkara keluarga, fitnah.
huru-hara dalam urusan rumah tangga, keributan istri dan suaminya, pasutri ribut, fitnah besar pasti. Bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana solusinya? Idfa'uha bittaqwa, redam dengan takwa, ati'uha bittaqwa, padamkan dengan takwa. Pelajari bimbingan Al-Quran dan Sunnah, bagaimana tata cara berumah tangga yang syar'i. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita dalam berumah tangga. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kita dalam menghadapi seorang wanita yang mungkin ada penyelewengan padanya. Perempuan pun juga demikian, mempelajari Quran dan Sunnah. Bagaimana bermuamalah dengan suaminya, bagaimana rumah tangga yang baik dengan suaminya, dengan bimbingan Quran dan Sunnah. Itu namanya melaksanakan perintah Allah pada bab tadi. Dan tinggalkan segala sesuatu yang melanggar aturan Islam. Tinggalkan semua yang berbau penyimpangan-penyimpangan, berbau kemaksiatan dalam rumah tangga tadi. Itu namanya meninggalkan kemaksiatan. Itu disebut dengan apa? Disebut dengan takwa Allah. Engkau bertakwa kepada Allah pada kasus rumah tangga yang menimpa kamu. Ini barakallahu fikum satu faedah penting yang antum harus pahami baik. Prinsip kita itu selalu dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, meninggalkan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Prinsip kita tidak dikaitkan dengan orang, dengan person, kecuali Rasulullah SAW. Tidak dikaitkan dengan sebuah kelompok, sebuah golongan, kecuali para sahabatul kiram, para tabi'in dan para tabi'in, generasi yang terbaik umat ini. Yang lainnya ini kaidah dalam semua masalah kehidupan, dalam semua problematika, dalam semua perkara fitnah, dalam semua perkara syubhat, dalam perkara semua syahwat. Dengan prinsip ini kita akan bisa kokoh dan ketemu. Dengan prinsip ini kita akan tegar. Walaupun di hadapan kita sekian banyak fitnah menghadang, sekian banyak syubhat berseliweran, sekian banyak syahwat di mana-mana, kita akan kokoh teguh di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, dikarenakan kita bertakwa kepada Allah pada masing-masingnya tadi. Dan untuk bisa bertakwa bagi kita Rasulullah ilmu syar'i, pelajari kitab Allah, pelajari sunnah Rasulullah SAW pada masing-masing poin-poin tadi, laksanakan perintah Allah dan Rasulnya padanya, tinggalkan larangan-larangan Allah padanya. Itu yang aku agungkan, itu yang aku ikuti, itu yang aku dahulukan melebihi yang lainnya. InsyaAllah ta'ala akan senantiasa dianugerahi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan terselamatkan dari berbagai macam gangguan-gangguan yang ada, cobaan-cobaan yang ada, fitnah-fitnah yang ada. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan jadikan untuk dia jalan keluar yang terbaik dan yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk kalian furqan, yang membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang iman, mana yang kufur, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang ta'ah, mana yang maksiyah. Dengan takwa Allah, dengan pengertian yang disampaikan tadi oleh Ibnu Habib rahimahullah, pada semua pembahasan keagamaan dalam semua kasus-kasus yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu poin cukup. Antum resapi, antum hayati, antum pelajari, antum jabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Panjang umur antum akan habis dan belum bisa menyelesaikan kejabaran Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada sekalian sebagai tausiah, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk semuanya, dan mudah-mudahan dengan takwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari segala macam bentuk syahwat dan syubhat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita meninggalkan dunia ini di atas husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa rabbina wa maaf. Kita huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillah.